Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Mitra Industri Kompontren Trubus Iman di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Bersama kami Ustadz Daniar, Pak Aldo. Ini adalah inisiasi pelaksanaan kerjasama antara Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN dengan Kompontren Trubus Iman. Kalau kita melihat data statistik kebutuhan buah jeruk di seluruh Indonesia, itu setiap tahun kurang sekitar 100.000 ton, yang itu identik dengan 4.000 hektar tanaman jeruk. Salah satu potensinya, ekstensifikasi perluasannya adalah di lahan pasang surut. Kami saat ini berada di lahan pasang surut, yang ini secara in-kind dalam kerjasama adalah dibiayai oleh Mitra Industri. Kami menyiapkan inovasinya. Lahan ini semula adalah lahan yang tidak bisa ditanami. Dengan sentuhan teknologi, Mitra Industri menyiapkan lahan ini untuk siap ditanami tanaman jeruk. Kami menyiapkan varietas, ada Sim Pontianak, ada Sinta Punsoe, ada Kepro RGL. Dengan hasil pengolahan ini, kami menyiapkan inovasi benih okulasi cangkok. Jadi tidak hanya okulasi tapi okulasi cangkok. Nah, ini sudah siap ditanami. Lahan ini ada sorjan, ada air yang selalu menggenang, sudah diatur oleh Mitra Industri untuk menyiapkan kebutuhan optimal tanaman jeruk. Nanti segera di lahan ini kami akan tanam bibit jeruk dengan teknologi okucang yang selanjutnya akan dipelihara optimal, sehingga dalam 2-3 tahun ke depan itu diharapkan kebutuhan jeruk di seluruh Indonesia yang memerlukan tambahan kira 4.000 hektar bisa diatasi dengan hasil dari kerjasama ini. Inovasi teknologi yang disiapkan BRIN dalam hal ini adalah melaksanakan pertanian berbasis organik. Jadi kelimpahan limbah di wilayah Kompontren Trubus Iman sebagai Mitra Industri diantara adalah tandan kosong, kemudian backlog jamur. Untuk itu inovasi yang disiapkan Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan ini adalah memanfaatkan limbah tersebut. Jadi ada backlog, ada tandan kosong, itu untuk dipakai sebagai pupuk organik. Untuk itu peneliti dari BRIN sedang menyiapkan dekomposer baru yang nanti bahan indukannya berasal dari daerah pasang surut, yang digunakan untuk membuat kompos dengan bahan baku limbah dari tandan kosong, limbah dari backlog jamur yang mengandung lignin tinggi. Dekomposer nanti yang sudah kami siapkan ini akan kami ajukan paten biasa sebagai hasil dekomposer yang dihasilkan langsung di wilayah pasang surut. Jadi ini adalah sorjan yang sudah dibuat, kemudian dibuat gundukan. Gundukan ini adalah sudah dicampur dengan pupuk organik. Hasil dekomposer yang dibuat juga ditambah pupuk yang diperlukan untuk jeruk, sehingga lahan sorjan yang semula tidak kepakai ini menjadi tempat yang optimal bagi pertumbuhan jeruk di Kalimantan Timur. Tanaman jeruk di depan kita ini jenis Sim Pontianak yang sesuai untuk dataran rendah. Nah, tanaman jeruk ini belum berumur 6 bulan, masih 5 bulan lebih. Kita lihat pertumbuhannya, tunasnya di atas 40 cm, ini yang kita harapkan. Kemudian batang bawah ini terjaga, tidak sampai tertimbun. Kemudian batang atasnya
ini terbentuk dengan pola 139. 139. 1 batang utama, 3 cabang utama, dan 9 cabang sekunder. Nah, ini yang dipelihara. Tunas-tunas ini menunjukkan bahwa pemupukannya di bawah ini tepat jumlahnya, tepat waktunya, dan tepat jenisnya. Nah, kita harapkan tanaman jeruk akan selalu bertunas sehingga nanti dalam waktu umur 1,5 sampai 2 tahun sudah mulai belajar berbuah. Namun untuk kali ini karena umurnya belum setahun, apabila sudah ada bunga, ada buah, sementara dibuang. Jadi biar nanti tanaman ini benar-benar bentuknya mencukupi untuk bisa berbuah di umur 1,5 sampai 2 tahun. Tahap awal menanam jeruk di umur sebelum 1 tahun itu ada yang diperlukan adalah pemangkasan bentuk. Bentuk tanaman jeruk mempunyai pola 139. 1 batang utama, 3 cabang utama, dan 9 cabang sekunder. Sehingga kalau kita lihat ini ada tumbuh tunas baru yang memang di bawah 3 cabang sehingga harus dibuang. Ya. Sehingga kita pertahankan bahwa pohon jeruk ini batangnya tetap 1. Ini untuk mempermudah pemeliharaan, menjaga suhu mikro sehingga tidak mudah ada serangan hama atau penyakit. Ini kita pertahankan. Sampai kapanpun di bawah 3 cabang ini harus selalu bersih. Harus selalu dibersihkan, tidak boleh ada tunas baru. Sehingga yang diizinkan adalah tunas-tunas di atas itu jumlahnya ini sudah cukup subur. Demikian cara pemangkasan bentuk. Alhamdulillah kita saat ini berada di salah satu lokasi di pemberdayaan aset wakaf Pondok Pesantren Trubus Iman di Koperasi Produsen Pondok Pesantren Trubus Iman tepatnya. Dan ini salah satu lokasi yang dikembangkan dengan beragam varietas tanaman, salah satunya budidaya jeruk Sinta Ponsoe, ya Pak Anang ya. Dan yang unik dari salah satu lokasi yang kita kembangkan ini adalah kita bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk proses tanam budidaya jeruk ini. Sehingga kami merasakan banyak sekali percepatan yang bisa dilakukan karena dengan BRIN beberapa proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian atau konsep-konsep dan rumusan-rumusan pertanian yang tentunya sudah selesai tahap penelitiannya dan tahap uji cobanya, tinggal penerapan dan pelaksanaan dan uji coba di lapangan, khususnya di area 2 lokasi, satu di lahan kering yang saat ini kita berada berdiri, dan di belakang kita ada lahan gambut atau lahan basah yang umumnya banyak sekali ditemukan di daerah Kalimantan. Ini juga bisa menjadi salah satu contoh model bagaimana pemberdayaan lahan gambut di Kalimantan untuk bisa dikembangkan atau diberdayakan di salah satu sektor pertanian atau perkebunan. Saya kira dengan bermitra BRIN ini menjadi salah satu terobosan baru dan menjadi salah satu role model bagi pertanian khususnya di Kalimantan Timur tempat kita berada saat ini. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BRIN untuk pencapaian hingga saat ini. Dan insya Allah ini akan terus berjalan sampai 3 tahun ke depan, Pak Anang ya. Dan nanti kita bisa lihat dan bisa saksikan bersama bagaimana proses-proses yang sudah direncanakan ini bisa dieksekusi di lapangan dengan baik, karena semuanya terukur dan semuanya memiliki tahapan-tahapan yang pasti insya Allah dengan ikhtiar bersama kita harapkan hasilnya sesuai dengan apa yang ditargetkan.
limbah dari budidaya jamur yang secara komersial diusahakan oleh mitra industri Kabupaten Trubus Iman yang jumlahnya cukup banyak ya Ustaz ya, selalu dibuang setiap minggu. Nah, limbah ini kami dari peneliti Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan membuat satu riset untuk membuat dekomposer. Ini adalah salah satu bahan yang sumber aslinya juga dari wilayah mitra industri untuk menjadi dekomposer yang siap memfermentasi limbah ini. Jadi kita lihat limbah dari backlog jamur ini cukup banyak, setiap minggu bertambah. Ini backlog ini memiliki kandungan sekam dan limbah gergaji yang nanti setelah dilakukan fermentasi dengan dekomposer diharapkan menjadi pupuk organik dengan CN rasio rendah yang siap diaplikasikan ke tanaman yang ada di mitra industri, sehingga nanti bisa untuk tanaman jeruk, bisa untuk tanaman melon, bisa untuk kurma dan sebagainya. Diharapkan nanti dekomposer ini adalah memiliki paten yang nanti akan dikembangkan oleh mitra industri, dan hal ini adalah Kabupaten Trubus Iman. Kerjasama antara Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN ini sudah dilaksanakan sejak 1 tahun ya. Dan ini di tahun pertama ini sudah berhasil menanam jeruk di lahan pasang surut dan lahan kering masam. Nah, dengan riset yang kami lakukan di tahun pertama, tahun kedua nanti diharapkan ada disetujui paten biasa untuk dekomposer memanfaatkan bahan organik yang berlimpah, bahan limbah yang berlimpah di mitra industri dalam hal ini komponen Trubus Iman, yaitu tandan kosong disebut dengan tangkos dan limbah backlog jamur. Tahun depan hasil kerjasama antara Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN dengan mitra industri Kabupaten Trubus Iman diharapkan sudah bisa dinikmati dengan wisata petik jeruk. Kami ucapkan terima kasih kepada mitra industri, Ustadz Daniar, Ketua Pondok Pesantren Trubus Iman. Semoga nanti perluasan kebutuhan buah jeruk bisa terpenuhi dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.